Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini saya mau bagi-bagi bukan tips, tapi pandangan saya sih. Jadi lebih ke pandangan saya soal bisnis tanpa modal. Apa iya emang bisa? Lalu bisnis dari nol, apa iya memang bisa? Bisa, faktanya banyak yang kayak gitu. Tapi buat saya, kalau saya itu aliran yang pakai modal, teman-teman. Kalau saya bisnis itu ya harus ngemodal. Bisnis itu nggak mungkin dari nol, itu menurut saya. Kita bisa beda aliran, kita bisa tidak sepakat. Sekali lagi ini bukan tips, cuma ngasih pandangan aja. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat teman-teman. Jadi buat saya bisnis itu harus ngemodal. Modalnya apa? Nanti saya bahas. Lalu dan nggak mungkin dari nol. Kalau dari nol itu aneh aja gitu. Kenapa saya bilang aneh? Karena sebenarnya definisi tanpa modal dan dari nol itu saru alias blur alias nggak jelas itu apa. Yang saya tahu, yang saya lihat sih cuma untuk digoreng jadi story yang heroik. Tapi memang betul ada kejadian yang memang bisnis dari nol banget terus jadi kaya raya, ada. Terus ada juga yang tanpa modal atau uangnya dari orang lain juga ada. Jadi memang macam-macam. Saya juga bingung tanpa modal tuh maksudnya apa. Umumnya orang anggap tanpa modal itu tanpa uang. Tapi kan modal tuh bukan hanya uang. Waktu juga sebenarnya berharga. Pikiran Anda juga berharga. Internet juga kan modal. Laptop juga modal dan seterusnya. Nah, lalu dari nol tuh dari mana sebenarnya? Ketika niat mau bisnis itu kan nol, nggak keluar apa-apa. Atau ketika baru pertama kali beli barang, atau pertama kali bikin brandnya, atau pertama kali karyawan, atau ketika apa gitu. Makanya saya bingung aslinya kalau kita tilik betul-betul tanpa modal tuh definisi sebenarnya apa, atau dari nol itu definisi sebenarnya apa, itu memang jadinya saru alias blur. Nah, sekarang saya mau share. Ini kalau saya ya, sepengalaman saya ya, ini bukan sepengalaman, ini pengalaman real yang saya alami. Jadi baju Yuli itu modal awalnya itu 8 juta. Saya bilang 8 juta itu bukan pertama kali nyetok atau bukan pertama kali niat, tapi ketika mulai pembukuan, saya sama istri store uang 8 juta ke pembukuan itu, alias si baju Yuli minjem ke saya pribadi sama ke istri itu 8 juta. Jadi modal saya adalah 8 juta ketika mulai pembukuan. Lalu Deep Hood, jadi bisnis saya ada yang namanya Deep Hood. Ini insya Allah insya Allah ada vlognya setiap Rabu malam ya. Rabu malam jam 19.30. Ini baru 5 bulan. Ini modalnya sekarang 20 juta. Ini beda bukan ketika pembukuan, tapi ketika 5 bulan berjalan, si Deep Hood ini sudah keluar uang 20 juta alias lagi minus 20 juta. Saat itu minus. Jadi belum balik modal, baru 5 bulan. Dan itu masih panjang banget perjalanannya. Makanya kalau yang mau ngikutin, kita berkembang bersama tiap Rabu malam jam 19.30 di channel saya ini. Insya Allah saya upload. Lalu YouTube ini, jadi channel saya ini pun sebenarnya nggak modal. Jadi kan ini juga salah satu upaya saya dapetin uang ya, walaupun bukan yang utama si channel YouTube ini. Ya saya juga nggak modal, saya beli mic ini ada harganya, beli pad ini ada harganya, itu nggak modal juga. Ya kurang lebih keluar 1 juta lah, 1 juta itu juga modal. Belum lagi yang gagal 1, gagal 2, gagal 3, gagal 4 sampai gagal 12. Saya udah banyak banget mengalami kegagalan dalam bisnis. Ya hitungan saya belum tulis ya, sekitar 12 kali saya gagal memulai bisnis. Modalnya tuh yang minimal 1 juta. Minimal saya ada keluar modal 1 juta, ada yang lebih, ada yang 10 juta, 20 juta, ya sudah. Oh, gara-gara saya orang kaya? Enggak juga. Saya bukan orang kaya kok. Orang tua saya biasa aja, keluarga sederhana, tapi saya orang kerja. Jadi sebagian besar, 100% modal bisnis saya dari saya sendiri. Dari Allah, dari Allah, hasil qadarullah, dari hasil saya kerja atau istri kerja, bukan minta orang tua, bukan minta saudara, tapi ya kadang ada minta ke teman, ya itu kan upaya ngelobi teman dan lain sebagainya. Artinya modal juga. Jadi buat teman-teman gak usah jiper yang bukan orang kaya, ya mau mulai bisnis ya tetap harus punya modal meskipun teman-teman bukan orang kaya. Ya udah ya kerja dulu, kerja cari uang untuk dapetin modal. Jadi itu share pengalaman saya. Jadi kalau khususnya untuk online shop, menurut saya minimal itu ya 5 juta lah, ada punya uang 5 juta untuk ngiklan, untuk nyetok dan lain sebagainya. Itu saya main tembak aja, karena kalau dari nol banget
Sejujurnya saya belum sepengalaman, tapi sekali lagi ini banyak banget yang sukses ya, yang dropship, yang reseller tanpa modal dan sukses itu banyak. Tapi kalau saya bukan aliran itu. Lalu terakhir, jadi modal terpentingnya adalah menurut saya adalah kepala Anda dan waktu Anda. Kepala ya jelas, maksudnya adalah ilmu. Jadi seberapa banyak Anda mencari ilmu dan seberapa banyak Anda mempraktekkan ilmu Anda. Karena banyak banget yang mau mulai bisnis, nyari ilmu. Bagus memang, tapi nggak ada praktek, jadinya nol besar. Tapi itu masih lebih baik daripada yang bilang mau bisnis tapi nggak nyari-nyari ilmu. Nah, tapi next stepnya habis nyari ilmu itu adalah praktek. Jadi habis nyari ilmu adalah praktek. Jadi kalau kita tarik ke atas, modalnya itu adalah kepala Anda. Jadi dari leher ke atas, investasilah dari leher ke atas. Lalu waktu. Aslinya waktu itu adalah modal Anda. Itu pun bisa dikonversikan menjadi uang. Contohnya, kalau Anda kerja, misalkan Anda memutuskan untuk part time, lagi kerja bisnis juga. Jadi ketika Anda meluangkan waktu untuk bisnis Anda, itu nilainya bisa dihitung loh. Ketika di pekerjaan Anda bekerja ke suatu perusahaan, gaji Anda berapa? Misalkan 10 juta sebulan. Itu kalau dibagi dengan harinya, dibagi dengan jamnya, ketemulah angka 1 jam itu harga Anda berapa? Harga Anda berapa? Nah, udah ketemu ya, ini modal Anda ketika Anda menjalankan bisnis. Ini contoh ya, katakanlah Anda mendapatkan 30.000 per jam, itu harga Anda bekerja. Jadi kalau Anda ngerjain bisnis sehari itu 8 jam, atau ya 3 jam, berarti Anda ngemodal sehari itu ya 90.000, karena 30.000 dikali dengan 3. 30.000 adalah nilai Anda jika Anda bekerja. Kalau belum kerja gimana? Ya ibaratnya Anda makan juga keluar uang. Oh, dibayarin orang tua, ya tanya orang tua berapa biaya makannya. Ya katakanlah sehari 50.000, ya udah berarti modal Anda adalah 50.000 sehari. Jadi ini masalah definisi aja. Yang intinya saya sekali lagi saya nggak percaya sama modal bisnis tanpa modal. Tapi maaf, bukan saya nggak percaya, saya bukan aliran bisnis tanpa modal ya. Dan tadi saya sudah jabarkan pengalaman saya ngemodal dalam bisnis atau keluar modal itu seberapa banyak. Oke, sekian aja teori ini bukan tips, bukan yang mudah dipraktikkan, cuma menyampaikan pandangan saya aja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika iya, tolong subscribe channel saya ini. Jika ada pertanyaan, jangan ragu untuk tuliskan di kolom komentar di bawah seputar hal ini atau seputar hal apapun juga boleh. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.